Sudah memasuki bulan Juni yang merupakan berkah selain karena bertepatan dengan bulan haji, di bulan inilah jadwal peluncuran fregat Merah Putih akan dilakukan. Namun apakah hal itu bisa diwujudkan? Nah, baru-baru ini pembangunan fregat Merah Putih yang menjadi simbol kemandirian industri pertahanan maritim Indonesia kembali menjadi sorotan. Foto terbaru dari galangan PT PAL menunjukkan bahwa kapal tersebut masih dalam tahap pembangunan struktur dasar. Meskipun sudah tampak bentuk lambung dan sebagian bangunan atas, progresnya tampak belum mencapai tahap akhir. Proyek ini semula ditargetkan akan diluncurkan pada bulan Juni 2025 ini. Namun karena melihat kondisi kapal yang belum rampung, target tersebut tampaknya terlalu optimis untuk sulit tercapai tanpa percepatan signifikan di sisa waktu yang ada. Proyek fregat ini merupakan kerjasama strategis antara Indonesia dan mitra internasional, di mana PT PAL mengadopsi desain dari Babcock International, sementara teknologi dan persenjataannya FFBNW yang menurut isu yang beredar kemungkinan besar akan menggunakan buatan Turki. Fregat Merah Putih diharapkan akan menjadi kapal kombatan utama dengan teknologi modern dan sistem persenjataan canggih seperti peluncur vertikal, sonar terintegrasi, serta radar AESA. Namun, pembangunan kapal kombatan tidak hanya melibatkan pengerjaan fisik semata, melainkan juga integrasi kompleks dari berbagai sistem elektronik dan persenjataan. Keterlambatan bisa memicu penundaan lanjutan yang mempengaruhi jadwal commissioning dan operasionalisasi kapal tersebut di TNI Angkatan Laut. Nah, melihat foto terbaru yang menunjukkan bagian dek masih belum sepenuhnya tertutup dan belum ada indikasi pemasangan sistem senjata utama bahkan jauh, peluncuran di bulan Juni terasa semakin tidak realistis. Proses peluncuran kapal biasanya dilakukan saat lambung kapal sudah selesai dan mampu mengapung dengan stabil. Namun jika melihat bentuk kapal yang masih seperti ini, maka kecil kemungkinan kapal siap untuk tahap tersebut dalam hitungan minggu. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas manajemen proyek dan sejauh mana kesiapan industri galangan dalam negeri menangani proyek dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti fregat ini. Potensi keterlambatan proyek semacam ini tentu menjadi perhatian banyak pihak karena FMP merupakan bagian dari rencana modernisasi armada laut Indonesia yang sudah lama diimpikan. Kapal ini diharapkan akan memperkuat kemampuan maritim nasional dalam menghadapi tantangan regional, khususnya di kawasan Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik. Jika proyek ini mengalami molor waktu secara signifikan, maka dampaknya bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada diplomasi pertahanan dan persepsi internasional terhadap kapabilitas industri pertahanan Indonesia. PT PAL harus menjelaskan penyebab keterlambatan dan rencana mitigasinya untuk menghindari efek domino. Publik dan pengamat militer sendiri tentu menanti kejelasan mengenai timeline pembangunan dan penyerahan kapal ini. Sebab, proyek fregat Merah Putih tidak hanya sekedar program belanja alutsista, tetapi juga menjadi simbol bahwa Indonesia siap membangun sendiri kapal kombatan kelas berat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar serta memberikan dukungan transfer teknologi dari berbagai mitra internasional kepada PT PAL. Apabila kapal ini gagal memenuhi tenggat waktu, maka akan muncul pertanyaan besar terhadap efektivitas transfer teknologi tersebut dan kemampuan lokal untuk menyerap dan menerapkannya secara mandiri. Pada akhirnya, pembangunan fregat Merah Putih menjadi cermin kesiapan RI dalam bertransformasi sebagai negara dengan industri pertahanan maritim yang mandiri. Foto yang beredar saat ini menjadi bukti nyata bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan hanya sisa waktu yang mungkin sedikit saja menuju target peluncuran di bulan Juni, kondisi aktual kapal yang masih dalam tahap struktur menunjukkan kemungkinan besar bahwa kapal belum siap diluncurkan. Dan sekarang mari kita bayangkan, jika proyek FMP ini milik negara korut, lalu terlambat dari jadwal, konsekuensi apa yang menanti bagi penanggung jawabnya? Sampaikan komentar kalian di bawah.